seru banget nih gamenya Mas. Temen-temen gak tahu nih, lupa namanya tapi seru banget nih. Yuk. Guys, kalian lagi ngapain? Hai Dek, lagi main game nih, seru banget. Lah, ini tuh hari Minggu loh. Oh iya, hari Minggu. Jam berapa ini? Aduh, sekolah Minggu dulu, sekolah Minggu bener. Iya. Gimana sih? Kita siapa teman-teman dulu yuk? Iya, siapa yuk? 1, 2, 3. Halo teman-teman. Aduh, kok masih kurang semangat gitu ya? Nih, Coba sekali lagi yuk. ya. Shalom teman-teman. Shalom. Yeay, puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Ada dong Kak Yona. Wah. Ini kan hari Minggu, kita Bener pasti harus semangat ya kan? Oh iya, tadi Kak Dea ngingetin aku kita hari ini harus ngapain Kak? Ini kan hari Minggu. Benar. Kalau misalkan setiap hari nih, hari Senin kita sekolah, Selasa sekolah sampai Jumat. Kalau hari Minggu kita ngapain Kak Yona? Oh iya, kita harus sekolah Minggu. Iya. Bener. Nih sekolah Minggu, sekolah yang beda dari biasanya kan ya Kak? Beda dong. Ini kita harinya untuk memuji dan menyembah Nah, Tuhan. mendengarkan firman Tuhan juga, bener. Oh iya, sebelum kita mulai sekolah Minggu, perkenalan dulu aja kali ya Kak, biar Ayo. enak ketemu. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang tuh Kak. Iya. Nah, mau dari mana nih? Dari Kak Dea dulu aja deh. Oh, oke deh. Hai teman-teman, aku Kak Dea. Halo teman-teman, aku Kak Yona dan ada yang bermain musik gitar, ada Kak Guro. Hai. Halo. Nah, hari ini Kak Dea, Kak Yona dan Kak Guro akan membantu teman-teman untuk sekolah Minggu pada pagi hari ini. Bener banget Kak Yona. Oke. Kalau misalkan kita lagu pertama nih, pengennya tuh yang nari-nari yang Bener, pengen yang semangat. Terus Iya. tidak lupa nih, lagu kita selain itu judulnya tuh harus kita melaksanakannya juga dengan sesuai dengan judulnya. Oh Kita iya mau nyanyikan apa Kak Dea? Judulnya Oh Sukacitaku. Nah, Yuk teman-teman, kita panggil berdiri, bener. Panggil berdiri dulu. Kita pujikan Oh Sukacita. Sambil tepuk tangan ya, sambil banyak gaya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay, teman-teman boleh duduk kembali. Boleh. Seru banget ya Kak Yona. Bener, pujian tadi mengajarkan kita kalau sama Tuhan Yesus harus selalu sukacita. Bersukacita gitu ya Kak Yona ya. Bener. Nah, setelah ini kita mau ngapain nih Kak Dea? Oh iya, kalau misalkan kita mau memulai persekutuan pada pagi hari ini, biasanya kita Doa pembukaan dulu. Nah, doa kali ini dipimpin sama siapa Kak Yona? Ada teman kita Grace. Nah, siapkan hati ya teman-teman, kita mau berdoa pembukaan.
silakan Gracia. Teman-teman, aku mau doa. Lipati tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami selama malam minggu berkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Gracia sudah memimpin doa pembukaan hari ini. Iya, habis doa tuh kita udah semakin terbuka gitu ya Kak Yuna ya. Udah semakin siap menerima firman Tuhan ya. Bener banget. Nah setelah ini kayaknya enak memuji nama Tuhan lagi nggak sih Kak Dea? Iya. Biar lebih semangat lagi supaya mendengar firman Tuhan tuh nggak ngantuk. Langsung matanya melek, langsung wah siap mendengar firman Tuhan. Habis yang ngantuk-ngantuk tuh langsung kayak aduh aku mau puji Tuhan lagi nih kayak gitu ya. Terus gitu. Kita mau pujikan apa nih Kak Dea? Nah kita memujikan kasih Yesus indah-indah oh indah. Oke. Teman-teman bangkit berdiri lagi. Bangkit berdiri ya. Indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita pujikan sekali lagi, lebih semangat ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, Lebih indah dari apa? lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Udah bener banget. Kasih Tuhan Yesus tuh bener-bener indah, lebih indah dari pelangi, bintang, kemudian apa Kak dia? Bunga, benar. Nah, setelah ini kita mau masuk ke firman. Mendengarkan Oh ya, firman Tuhan ya Kak Yuna. teman-teman duduk-duduk. Oh iya, Sampai teman-teman duduk, lupa. benar. Saking semangatnya. Nah, boleh duduk teman-teman. Nah, setelah ini kita mau mulai masuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi biasanya kalau mau mendengarkan firman Tuhan, tadi kan udah semangat nih. Nah, biasanya kita lebih calm down, Iya. tenang. lebih menyiapkan hati itu benar supaya mendengarkan firman Tuhan bisa masuk gitu ya Masuk ke dalam kita. hati, bener banget. Iya. Nah, supaya kita mau mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan lagi teman-teman. Iya. Lah puji Tuhannya kali ini mau puji Tuhan apa nih Kak Yona? Persiapkan hatiku Tuhan. Kita pujikan sama-sama ya teman-teman. Kita siapkan hati kita memasuki ruang Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada lupa. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dipersilakan Bapak Eri. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi sahabat. Sehat? Udah lama ini Pak Eri nggak ketemu sama anak-anak, hampir setahun ya. Jadi Pak Eri nggak ngajar di sekolah minggu. Jadi kenapa Pak Eri pada pagi hari ini memberi salam anak-anak dengan kata sahabat? Karena tema yang akan Pak Eri sampaikan pada pagi hari ini adalah judulnya sahabat. Jadi Allah sahabat anak-anak, yaitu Tuhan Yesus sahabat anak-anak. Anak-anak adalah sahabat Tuhan Yesus. Untuk firman pada pagi hari ini sebelum Pak Eri sampaikan, mari kita berdoa. Dan anak-anak nanti menyiapkan ayat yang akan kita baca, yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Jadi anak-anak yang membawa Alkitab nanti bisa dibuka, dipersiapkan. Mari kita minta bimbingan Tuhan Yesus, kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Mari Pak Eri hantar. Bapa kami surgawi, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami bersama-sama anak-anak sekolah minggu GKJ WKM akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi Tuhan, akal budi kami, beri hikmat, supaya kami mengerti tentang arti firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan dan membaca, kiranya Engkau berhikmat, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh terjadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku, sekolah minggu, sahabatku. Sudah dibuka Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Akan Pak Eri baca yang demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu dikatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi
seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebutkan kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu hamba, sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menempatkanmu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Demikian anak-anakku, sahabatku, firman yang sudah Pak Heri bacakan. Sebelum Pak Heri nanti akan menyampaikan pesan Alkitab yang anak-anak dan sahabatku Pak Heri sampaikan, terlebih dulu anak-anak bisa melihat video yang akan ditampilkan. Silakan. Sudah? Jadi tadi sudah ditayangkan video, itu menceritakan tentang dua sahabat, yaitu Bapak Pendeta sama Pak Ustadz. Jadi bagaimana kedua sahabat itu saling bercengkrama, walaupun beda keyakinan anak-anakku, tapi saling memahami, saling memberi dan menerima. Itu yang digambarkan di dalam video itu. Sekarang Pak Heri beralih ke firman yang sudah kita baca bersama-sama. Jadi pesan Alkitab yang menurut Pak Heri bahwa dari ayat 9 sampai 17 itu Tuhan Yesus menerangkan kepada murid-muridnya. Kalau murid-muridnya itu dekat mengasihi sama Tuhan, itu akan ada semacam kedekatan yang chemistry yang baik. Bahkan di dalam ayat itu Tuhan Yesus tidak memperlakukan muridnya sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Kenapa anak-anakku, sahabatku? Tuhan Yesus menerima murid-muridnya itu tidak dianggap sebagai hamba. Padahal namanya Allah dengan manusia itu kan jauh. Tetapi karena Allah kita itu mengasihi kita, sehingga murid-muridnya kita, Pak Heri dan anak-anak itu tidak dianggap oleh hamba, tadi dianggap oleh sahabat. Ya, dari cerita Alkitab itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sudah saya anggap sebagai sahabat. Kenapa? Kalau sahabat dengan sahabat itu mudah ya adik-adik ya. Jadi anak-anakku, kalau anak-anakku bersahabat dengan yang lain, itu tentunya tidak ada jarak. Sehingga anak-anakku dengan saudaranya, dengan sahabat yang lain, itu curhat, misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan, jadi tidak ada jarak. Sehingga
apa yang disampaikan itu tidak perlu takut atau tidak perlu sungkan, sehingga Tuhan Yesus pun untuk memperlakukan terhadap murid-muridnya itu juga tidak ada jarak, sehingga yang namanya sahabat itu apa yang mau disampaikan keluhan maupun apa yang mau kesulitan itu diutarakan, sehingga sahabat yang lain bisa membantu, memberi jalan keluar. Itu yang dimaksud hubungan antara Tuhan Yesus dengan ini murid-muridnya. Dan yang lebih penting, yang pesan Pak Eri dari perikop yang sudah kita baca ini, ayat ini, bagaimana anak-anakku mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari anakku. Jadi bagaimana ayat Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya ini bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku sekolah minggu. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi anak-anakku, dan anak-anakku dan Pak Eri juga mengasihi Tuhan Yesus, tentunya apa yang sudah dapat kasih dalam Tuhan Yesus itu, anak-anakku juga mempraktekkan mengasihi sesama. Jadi mengasihi sesama itu caranya ya bagaimana kalau ada teman butuh pertolongan, ditolong. Kalau ada teman di sekolah mungkin butuh bantuan, ya dibantu. Sehingga anak-anak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa jadi berkat untuk di sekitarnya. Jadi untuk semua orang, tidak sekedar teman yang seiman, teman Kristen, tetapi manakala anak-anakku menemui teman-teman yang butuh pertolongan, harus ditolong anak-anakku. Jadi itu pesan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi anak-anakku, tentunya anak-anakku dengan Pak Eri juga mengasihi Tuhan Yesus. Yang lebih penting, kasih yang sudah kita dapatkan dari Tuhan itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi teman, bisa mengasihi orang tua, bisa mengasihi saudara. Dengan itu kita praktekkan, Pak Eri yakin bahwa anak-anakku dan Pak Eri akan dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk berbuat baik terhadap sesama. Sehingga pesan di dalam firman ini bahwa Allahku adalah sahabatku, anak-anak adalah sahabat Tuhan Yesus, kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang lebih penting, bagaimana anak-anakku bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tentunya setiap hari rajin ke gereja. Kalau saat ini masih ada pandemi, ya ikut kebaktian online seperti ini. Dan mungkin rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Saya yakin lama-kelamaan anak-anakku bisa dalam kehidupan rohaninya bisa akan bertumbuh. Itu pesan Pak Eri. Jadi kata kuncinya di dalam firman ini, anak-anakku sekolah minggu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi berkat banyak sesama dan banyak orang. Terima kasih. Itu yang perlu pesan Pak Eri. Amin. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami dan para anak-anakmu sekolah minggu boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang sudah kami dengar tentang sahabat Tuhan Yesus, sahabat Allah. Kiranya di dalam kami sudah mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kami, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengasihi sesama.
mampukan kami dan para anak-anak sekolah minggu bisa mengerti dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi berkat banyak orang. Tuhan, kalau hamba-Mu di dalam menyampaikan firman ada dosa, ada kelemahan, mohon pengampunan. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Mbak Yunan sama Mbak Dia untuk meneruskan sekolah minggu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget Kak Yona. Jadi kita belajar dan kita mengerti bahwa Tuhan tuh sahabat kita ya Kak Yona. Benar Ya? banget. Nah, kita udah jadi sahabat Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, benar? Iya. Tadi walaupun ini lagi pandemik, tetap ikut sekolah minggu online, Iya. terus jangan lupa berdoa, baca Alkitab, Baca Alkitab setiap hari ya Kak Yona ya. Benar. Mm. Biar mewujudkan kita itu sahabat Tuhan yang mencerminkan Tuhan banget deh gitu, bener kan? Benar dong. Nah, setelah gimana Kak Dia? Habis ini nih, biasanya kalau habis firman tuh kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan ke kita ya Kak Yona ya. Bener banget. Tadi kita diingatkan terus kalau kita tuh sebenarnya di sini tuh dikasihi sama Tuhan walaupun Bener. pandemi sekalipun ya Kak Yona ya. Bener, dikasih sama Tuhan walaupun di dalam kondisi apapun. Nah, sebelum kita mau lanjutkan sekolah minggu kita mau ngapain Kak Dek? Kita mau persembahan yuk teman-teman yuk. Bener. Oh iya, kalau persembahan itu kita mau persembahan gimana sih Kak Dek? Kalau aku mau persembahan gitu? Oke, jadi Kak Yona persembahan tuh bisa lewat dua cara nih. Cara yang pertama dimasukkan Oke. sekolah minggu terdekat Oh. atau ke gereja. Benar. Cara yang kedua, Kak Yona kayaknya pernah deh cara yang kedua tuh Oke, gimana nah. Kak Yona? Oh, cara kedua kita bisa lewat email nih teman-teman. Nah, nanti di pojok kiri atas sini ada QR-nya, teman-teman bisa scan, nanti bisa masukin persembahan deh. Nah, bener banget Kak Yona. Jadi Bener. itu cara praktisnya ya supaya kita Bener. tetap bisa persembahan dari rumah. Nggak perlu pusing, nggak perlu bimbang, ada QR gitu. Ada teknologi dong. Ada teknologi Oke. bener-bener. Nah, setelah ini kita kalau mau persembahan pujian juga dong Kak Dia biar semangat. Yuk, kita pujikan, bersyukur gimana Kak Yona? Boleh sambil berdiri ya Kak Dia? Boleh yuk. Makin berdiri ya teman-teman. Mari kita pujikan bersyukur dengan semangat. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, setelah ini kita mau ada pengakuan iman rasuli teman-teman, dan tetap berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli. Nah, Kalau sikap pengakuan iman rasuli gimana, Sikapnya, Kak? nah gini teman-teman, sikapnya kita berdiri, tangan kanan di dada sebelah kiri. Nah, gini ya Yuk. teman-teman. Oke. Kita ikrarkan iman rasuli bersama-sama yuk teman-teman. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman boleh duduk kembali. Nah, habis pengakuan iman rasuli biasanya kita mau ngapain Kak Yona? Oh, ada doa syafaat, persembahan, sama mau doa penutup. Ada apa lagi? Doa Bapa kami. Iya, biasanya doa penutup disambung sama doa Bapa kami. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, nah Oke deh. ini kita mau berdoa, kan Kak Yun hantarkan ya. Siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih buat segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami memohon berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kondisi pandemik saat ini. Tuhan tolong berkati kami, teman-teman kami, orang tua kami, keluarga kami. Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan dan semangat, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu buat sekolah kami, studi kami, Engkau lancarkan. Tuhan berkati manakala kami masih ada yang mempersiapkan ujian sekolah. Tuhan sertai bimbing kami selalu, mungkin kami memiliki tugas juga. Tuhan sertai beri kami kekuatan dan semangat. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami supaya setiap bencana alam Tuhan sertai dan bimbing selalu kembali seperti semula. Tuhan berkati teman-teman kami yang di sana. Tuhan menyertai mereka supaya Tuhan dalam lingkungan dan berkat Tuhan serta Tuhan beri keselamatan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Persembahan kami ini kami aturkan kepadamu. Terima kasih untuk segala berkat dan kemuliaan-Mu. Semoga persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu dan berguna bagi gereja-Mu. Tuhan, kami juga akan menyelesaikan dan menutup sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya, sertai dan bimbing selalu. Beri kami kesehatan dan kekuatan, jagai selalu. Kami satukan doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, makasih Kak Yona udah pimpin Oke, doa. sama-sama. Nah, setelah ini kita mau puji nama Tuhan lagi deh. Ayo. Udah mau menutup nih, udah mau sekolah minggu selesai, tapi harus firman Tuhan, semangat yang dari Tuhan tuh harus lebih menggebu selain Bener. Dan lagi tadi firmannya tentang Tuhan itu sahabat kita, kita sahabat Tuhan. Nah, bener. ada nih satu lagu Kak Yona. Kayaknya sama ya Kak sama pujian kita selain ini. Iya, apa tuh? Ada satu sobatku. Nah, biar lebih semangat, kita bagi berdiri lagi ya teman-teman. Oke Kak Guru. Sambil tepuk tangan teman-teman. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
kita sudah selesai nih Kak Dea. Iya. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mengikuti sekolah minggu kali ini. Tetap gimana Kak Dea? Jaga kesehatan. Iya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Pokoknya tetap semangat buat menghadapi aktivitas masing-masing deh ya. Iya, pokoknya walaupun di rumah tetap bisa baca kitab suci, doa tiap hari gitu ya Kak Seperti Ena. firman Tuhan tadi. Oke. Oke. Nah, kita pamit undur diri dulu ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dadah.